Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak wa umat sekalian, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan ya, kepada kita untuk bisa berkumpul kembali, untuk bertemu kembali di acara kegiatan pembinaan. Sebenarnya acara ini adalah pembinaan untuk wali santri untuk menyamakan persepsi, visi dan misi dari sekolah kita, yaitu Kutab Rumah Quran, dengan wali santri yang berada di rumah. Dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, ya, karena kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nyawa untuk bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit pahala, ya, agar kita sebagai bekal kita nanti di hari akhirat, insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, keluarganya, dan semua orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan tidak lupa kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kali ini, ya, kita ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya untuk belajar, ya, terkait tentang ilmu untuk mendidik anak, sehingga kita bisa mengamalkan atau melaksanakan amanah dalam mendidik anak ini dengan baik. Abu umat sekalian, ya, kita masih dalam nasihat indah yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Ayat yang terkait nasihat Luqman, ya, sebenarnya adalah mungkin sekitar antara ayat 13 sampai ayat 18 atau 17. Ya. 13, mungkin sekitar 5 atau 6 ayat, kurang lebih. Kita juga sering membacanya. Mungkin ketika kita tilawah melewati surat Luqman, kita sering membacanya. Tapi ternyata, ya, ketika kita bahas lebih dalam bagaimana gaya bahasa di dalam Al-Quran, ya, bagaimana poin-poin penting, bagaimana Luqman menasihati putranya, ternyata bisa memakan beberapa kali pertemuan. Nah, inilah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jawami'ul kalim, jawami' al-kalam, bahwa suatu kata yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa mengandung makna yang dalam. Yang kalau seandainya kita kupas, maka satu kata yang diucapkan beliau itu bisa mengandung banyak sekali faedah. Begitu juga apalagi Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena itu kalau kita mencermati lebih dalam, ya, gaya bahasa, kemudian metode Luqman dalam menasihati anaknya, maka kita mendapatkan faedah-faedah yang luar biasa banyak. Ya. Nah, pembahasan kita sebenarnya masih dalam kitab Raqaiz, Ashru Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Dan kita masih masuk Ar-Raqizatus Tsaminah, ya, pilar yang ke-8, yaitu Bazlun Nushi wat Taujih, yaitu senantiasa memberikan nasihat dan pengarahan kepada anak-anak. Dan ini adalah tugas kita, ya, sebagai orang tua, untuk tidak berhenti menasihati dan mengarahkan anak.
Kita sudah membahas poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan kita masuk ke paragraf yang ini ya, wa minal wasaya, ya, sampai beliau menyampaikan tentang surat atau ayat yang dimaksud, yaitu dari wa idz qala Luqman li ibnihi, ya, ayat 13 sampai kemudian ayat 19 yang terakhir ini ya. Sekitar 18 ya, 19. Dari 13 sampai 19. Jadi kita baca secara ringkas untuk mengulang, ya, mereview apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, hal yang paling penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bahwa termasuk pilar, ya, pendidikan anak yang sangat penting, yang sangat agung adalah al-mudawwamah, senantiasa untuk menasehati dan mengarahkan anak-anak. Ya, terlebih lagi untuk perkara-perkara yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Dan itu dilakukan dengan cara bertahap. Ya, prioritas kita ya, kita mulai dengan mengajarkan dan menasehati anak-anak terutama terkait masalah akidah. Ya, kemudian berikutnya adalah kewajiban-kewajiban dalam Islam, ya, rukun-rukunnya. Kemudian berlanjut kepada seluruh perintah-perintah yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus tadi terkait perintah. Kemudian pengarahan dan nasihat juga perlu kita lakukan ya untuk menjauhkan anak-anak kita pada hal-hal yang terlarang. Dimulai dari dosa-dosa paling besar, dosa-dosa besar, dan yang paling besar adalah syirik. Kemudian berlanjut untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pengarahan, untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan ini adalah harus menjadikan perhatian yang sangat penting dan bagian yang besar dari seluruh nasihat-nasihat kita. Nah, setelah ini ya, setelah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kita mengarahkan dan menasihati anak-anak kita ya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Ini adalah kesimpulan ringkas dari apa yang disampaikan Syekh pada paragraf yang pertama ya, Faqrah al-Ula. Kemudian Syekh melanjutkan wa minal wasaya al-balighah an-nafi'ah al-musaddadati ma dzakarahu Allah azza wa jal fi kitabih an Luqman al-Hakimi hainama wa'adha ibnahu fi surati Luqman haitsu bada'a ma'ahu bit-tauhid. Wa minal wasaya, dan minal wasaya di antara wasiat al-balighah yang fasih, yang membekas, an-nafi'ah yang bermanfaat, kemudian al-musaddadah yang mampu meluruskan anak-anak kita, yaitu ma dzakarahullahu azza wa jalla, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, an Luqman al-Hakim, tentang kisah Luqman al-Hakim. Hainama, ya, tatkala wa'adha ibnahu, ketika Luqman al-Hakim itu memberikan nasihat kepada putranya fi surati Luqman, yang kisah ini ada di dalam surat Luqman. Haitsu, di mana ya, bada'a ma'ahu bitauhid. Luqman memulai nasihatnya yang pertama kali dengan perkara tauhid. Ya, bukan nasihat tentang bagaimana dia mendapatkan nilai jelek, nilai bagus kalau kita ya. Bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, bukan seperti itu.
Untuk teman-teman yang co-host mungkin bisa bantu kalau ada yang mic-nya terbuka bisa ditutup. Jazakallah khair. Ya, syukran. Ya, sampai tadi bada bi tauhid ya. Dimulai dari tauhid. Bukan semua hal yang tidak terkait tauhid, tapi yang pertama kali adalah tauhid. Kemudian wasanna bil amri bi birril walidain. Ya. Wasanna bil amri, kemudian menyusul berikutnya setelah tauhid yaitu apa? Birrul walidain. Karena itu sering orang tua para ulama itu menjelaskan bahwa dosa yang paling besar setelah syirik adalah uququl walidain, yaitu apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian penting kita. Dan ingatlah Abah umat sekalian, tugas kitalah mengajarkan anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Jadi jangan dibiarkan kemudian kita anggap mereka tahu sendiri ya cara berbakti kepada kita. Tidak. Perlu kita ajarkan bagaimana cara berbakti kepada kita dari hal-hal yang sederhana. Kemudian wa ba'daha, ya, setelah itu, setelah mengabarkan tentang pentingnya birrul walidain, nabbahahu ala ihatatillah azza wajal bi khalqihi. Ya, setelah itu Luqman Al-Hakim nabbahahu, ya, mengabarkan kepada putranya ala ihatatillah azza wajal, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi bi khalqihi seluruh makhluknya. Wa fi dzalika, dan pada nasihat itu isyaratun li darurati muraqabatillahi azza wajal fi jami'i af'alihi. Wa fi dzalika, dan pada nasihat itu ada isyarat ya, li darurati, pada pentingnya muraqabatillah, mengajarkan kepada anak-anak untuk muraqabah, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan dia, merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, fi jami'i af'ali, pada seluruh amal atau perbuatan dia. Jadi kita ajarkan tentang apa? Muraqabah. Kita tanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia. Ini sudah ya, kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu. Tsumma, ya, nah ini yang pembahasan kita ya. Tsumma hassahu, ya, kemudian mendorongnya, memberikan pengarahan yang sangat kuat kepada anaknya ala iqamatis salati, untuk iqamah as-salat. Bukan mengerjakan salat, ya, tapi iqamah as-salat, mendirikan salat, menegakkan salat. Ya, dan ini adalah lafaz Al-Qur'an ya. Selalu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan salat, ya, selalu diucapkan dengan apa? Iqamah, yuqimus shalah, iqamatis shalah, menegakkan dan mendirikan sholat. Di sini ada rahasia yang luar biasa. Kenapa kok tidak hanya sekedar melakukan sholat? Allati, yang hiya a'zamul a'malil badaniyati. Yang sholat itu adalah amal badaniyah yang paling besar. Ya, karena itu nanti di hari akhirat, ya, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kenapa? Karena sebenarnya Abah umat sekalian, di dalam sholat itu terkandung pembelajaran yang sangat luar biasa, pembiasaan yang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya perlu sekali untuk kita fahami dengan baik. Dan memang jarang sekali dibahas sampai detail. Dan insya Allah kita bukan tempatnya di sini untuk membahas tentang itu. Mungkin Anda pernah mengetahui tentang pelatihan khusyuk sholat, ya, khusyuk sholat. Sebenarnya Abah umat sekalian,
para ulama kita, itu, bentar, saya matikan dulu. Ya, ini ya. Para ulama kita dulu sudah menuliskan tentang bagaimana caranya kita bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam sholat. Itu sudah. Ya. Yang mungkin sampai kepada kita, ya, ada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Yang kitab ini, yang Mukhtasar Minhajul Qasidin ini sebenarnya adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang dibahas, ya, hadisnya segala macam itu dipilih yang sahih-sahih saja oleh Ibnu Qudamah, sehingga jadilah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan hal-hal yang kira-kira berbahaya, karena di Ihya Ulumuddin, Bapak sekalian, itu tercampur, ya, banyak di situ ada muatan filsafat, ya, ada muatan tasawuf, ya, akidah yang kurang pas, di situ tercampur hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Ya, kemudian Ibnu Qudamah membuat ringkasannya menjadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, di kitab ini ada, ya, dimulai dari azan, ya, bagaimana keadaan hati kita, ya, dan kemudian wudhu, ya, bagaimana kita mengendosikan hati kita. Itu ada di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian ada lagi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu juga menulis kitab As-Shalah. Ya, kitab khusus tentang sholat. Beliau menuliskan banyak hal, dan di situ ada pembahasan asrarus shalah, rahasia-rahasia sholat. Ada penulis yang sekarang itu menuliskan buku, mengumpulkan ucapan-ucapan Ibnul Qayyim, ya, terkait ini dalam kitabnya. Saya lupa nama penulisnya. Kitabnya yang terkenal Dzuqus Shalah, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam sholat. Syekh Shalih Al-Munajjid juga, seingat saya, juga menulis tentang bagaimana ada berapa poin, ya, terkait cara untuk mencapai khusyuk sholat. Jadi sudah banyak, ya. Kajian sebenarnya sudah pernah diadakan juga oleh para asatidz kita. Ya, terkadang sesuatu yang istilahnya gratis, itu kan. Kalau kita mungkin pernah belajar mengetahuinya, ya, itu gratis, tapi ternyata, ya, kita jarang sekali mengkajinya. Tapi kalau kita dibuat, dipermak, kemudian dibikin pelatihan khusus sholat, maka wah, kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya walaupun itu membayar. Padahal oh ya, baik. Jazakallah khair. Saya Yusan, sebentar, ya. Saya setting dulu. Sudah. Ya, sudah, ya. Alafu. Wallahu alam. Nanti mungkin teman-teman bisa bantu, ya, untuk yang co-host. Kalau ada yang mic terbuka, segera ditutup aja, karena akan mengganggu konsentrasi nanti. Ya. Kita ulangi. Tadi intinya kajiannya sudah pernah dilakukan. Kitab sudah ada. Tapi terkadang kita karena jarang mengetahui, jarang mengkajinya, sehingga apa? Sehingga kita lebih aware, lebih senang dengan sesuatu yang mungkin pelatihan khusus sholat dan ada berbayar. Padahal itu sudah ada di kitab. Nah, nanti kita akan bahas singkat kalau waktunya cukup, insya Allah. Kita langsung ke tulisan yang sudah saya buat.
Insyaallah. Ya, silakan lihat di yang saya share. Ya. Kita mulai dari ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Ya, summa hassahu ala iqamati salati allati a'zamul a'mal al-badaniyah. Faedah yang pertama yang bisa kita dapatkan, Abah umat sekalian, yaitu coba perhatikan bagaimana cara Luqman Al-Hakim menyampaikan nasihat berupa perintah dan larangan kepada putranya, itu selalu menyertakan alasan. Kenapa kok diperintahkan dan kenapa kok dilarang. Ya, kenapa diperintahkan dan kenapa dilarang. Contoh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan Luqman Al-Hakim untuk menegakkan sholat ini. Coba perhatikan di ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Di sini ada beberapa perintah. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Tegakkan, dirikan sholat. Satu. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Kedua. Wanha 'anil munkar. Dan laranglah manusia dari perbuatan mungkar. Perintah yang ketiga. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Salat terkadang berat. Amar ma'ruf nahi mungkar ya, juga berat. Seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Bapak umat sekalian, ketika Anda melakukan tiga hal ini, ya, maka pasti kita akan ditimpa sesuatu. Ya, ujian. Amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi nahi mungkar, ya, pasti kita akan mendapatkan beberapa atau mungkin banyak hal. Mungkin dibenci oleh orang yang kita larang pada kemungkaran. Ketika kita memerintahkan orang dalam kebaikan, mungkin kita akan dituduh sok alim. Ya. Karena itu apa? Luqman menasihati anaknya, wasbir, bersabarlah, ala ma asobak, atas apa yang menimpamu. Setelah apa? Setelah tiga perintah yang lain. Dan ini digabung dalam satu ayat. Lebih ditegaskan lagi, coba perhatikan. Inna dzalika. Sesungguhnya itu. Ya, sesungguhnya itu yang disusun di sini semuanya adalah min azmil umur. Yaitu dari perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, di sini perintah dari Luqman kepada putranya, kemudian apa? Disertai alasannya. Kenapa kok harus menuruti itu? Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah perkara yang diwajibkan Allah. Jadi nggak sekedar memerintahkan saja. Sudah, tegakkan sholat. Udah, gitu aja. Gitu ya. Kenapa, Bi? Nggak dijelaskan. Nah, makanya di sini satu contoh ini menunjukkan apa? Bahwa dijelaskan alasan. Di deretan yang sama atas perintah itu, mari kita simak. Polanya sama. Dan ini sebenarnya bukan saya yang menerka-nerka sendiri ya. Ini diucapkan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, perhatikan, wa jumlatu, dan kalimat atau kata atau kalimat ya, jumlah itu kalimat, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah termasuk perkara yang diwajibkan.
Mauqi'uha ka mauqi'i jumlah inna syirka la dzulmun adzim. Polanya, posisinya itu seperti kalimat inna syirka la dzulmun adzim pada nasihat yang pertama. La tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Alasannya sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Begitu juga wa jumlah, dan seperti itu juga innallaha latifun khabir. Ya. Coba kita perhatikan lebih lanjut ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Alasannya, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Kemudian berikutnya, ketika Luqman menyampaikan wajib birrul walidain, terutama kepada ibu. Ya, terutama kepada ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Alasannya hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkurli, karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ditambah lagi ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali. Dijelaskan alasannya lagi. Kemudian ketika larangan untuk mengikuti orang tua yang memaksa kita untuk berbuat syirik, ya, Luqman juga menyampaikan alasannya, yaitu apa? Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian aku kabarkan kepada kalian semuanya, ya, tentang apa yang telah kalian perbuat. Alasannya lagi. Sampai sekarang, sampai yang kita bahas sekarang, itu apa? Tentang sholat. Adalah metode pendidikan, ya, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari nasihat Luqman ini adalah ketika melarang, ketika memerintah, ketika memberikan nasihat, kita jelaskan kenapa ya anak itu perlu melakukan itu. Ini faedah yang pertama, ya, sangat luar biasa. Kemudian berikutnya dalam ayat wa aqimis shalah tadi tentang menegakkan sholat. Bentar, ada yang terbuka. Saya tutup dulu. Yaitu Luqman menyampaikan hal-hal yang terkait akidah terlebih dahulu, ya, sebelum perintah dan larangan yang lainnya. Ketika anak, Abah umat sekalian, sudah tertanam akidah yang baik, maka kita cukup menyampaikan ini adalah perintah Allah, selesai. Ya, ini adalah perintah Allah, selesai. Ini perintah Rasulullah, selesai. Tapi kalau anak tidak tertanam, siapa itu Allah, ya, siapa itu Rasulullah, bagaimana nerakanya Allah, bagaimana surganya Allah, bagaimana siksanya Allah, bagaimana kita bisa mengatakan ini perintah Allah terus anak-anak ikut? Ya, tidak bisa. Karena itu di surat Luqman ini, ya, sebelum perintah untuk menegakkan sholat, ya bunayya aqimis shalah, ya, didahului dengan muatan-muatan apa? Akidah. Muatan-muatan akidah dari tauhid, ya. Kemudian tentang berbakti kepada orang tua. Pada intinya sebenarnya ketika kita walaupun kita berbakti kepada orang tua, ya, terus kemudian orang tua itu mengajak kita ke kesyirikan, kita harus menolak terkait akidah. Ya. Kemudian muraqabah terkait akidah. Nah, baru diperintahkan tentang apa? Tentang aqimis shalah, ya, kemudian perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang pertama kali didahulukan, ya, untuk pendidikan anak-anak kita apa? Akidah. Dan penanaman akidah itu, Abah umat sekalian, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kita perlu waktu untuk menanamkan akidah ini. Ya, karena itu
Coba kalau Anda membayangkan model pendidikan di zaman dulu, ya, zaman keemasan Islam, anak ketika lahir, ya, kemudian dididik oleh orang tuanya, itu sudah nuansanya Islam. Kenapa? Karena saat itu Islam berjaya. Ya, Islam begitu mempengaruhi. Kemudian masuk ke kutab, ya, karena pendidikan yang pertama kali secara resmi adalah kutab zaman dulu. Di kutab mereka dididik akidah selama mungkin mendekati balik. Kemudian masuk ada kalau dalam ucapan Imam Syafi'i, ya, dinukil oleh beberapa para ulama bahwa beliau setelah selesai dari kutab, ya, beliau langsung mulazamah untuk mendatangi para syekh itu ya, untuk belajar langsung kepada mereka. Semuanya muatan akidah. Terus bagaimana dengan orang-orang yang belajar ilmu umum? Sama. Zaman dulu masuk pertama kutab. Di kutab itu diajarin apa sih? Baca, tulis Al-Quran, dan dasar-dasar agama. Jadi kalau kita komparasikan dengan kita, ya, kita bayangkan dalam waktu anak-anak misalkan usia 5 tahun, ya, sampai mereka balik taruhlah 12 tahun, ya, sekitar mungkin 8 tahun, ya, kurang lebih, mereka diajarkan full akidah. Karena itu akidah tertanam dengan kuat. Sedangkan kita, ya, kalau pelajaran umum, pelajaran agama saja berapa persen? Di sekolah-sekolah umum kan berapa persen pelajaran agama? Dari pelajaran agama yang sedikit itu, akidahnya berapa persen? Dari akidahnya yang berapa persen, akidah yang benar berapa persen? Terus bagaimana kita bisa mengharapkan akidah anak-anak kuat dengan hanya mengandalkan apa? Pelajaran yang biasa. Karena itu kita di Kutab Rumah Quran itu menanamkan akidah sebenarnya sejak dari playgroup. Sejak dari playgroup, ya, TKA, TKB 3 tahun ditambah 6 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, harapannya dalam waktu 9 tahun itu sudah sangat tertanam akidah ini. Sangat tertanam tentang neraka. Sangat tertanam dengan surga. Sehingga apa? Ketika anak-anak masuk usia balik, mereka sudah siap. Ini harapan kita. Karena itu perlu untuk menanamkan akidah, ya, secara dini. Sejak apa? Sejak dini. Kemudian sekarang kita mengambil faedah yang lain, yaitu tentang kenapa kok aqimis shalah. Kenapa kok aqimis shalah? Di surat Al-Hajj itu ada, yaitu bukan menggunakan lafaz aqimis shalah untuk apa? Perkara selain sholat. Ini adalah gaya bahasa dalam Al-Quran. Selalu menggunakan aqimi atau aqimus shalah atau yuqimunas shalah. Menegakkan atau mendirikan sholat. Ada yang unik dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang saya nukilkan di sini dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, faqauluhu huna ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat, adalah amrun bi iqamatis shalah, yaitu perintah untuk menegakkan salat. Wa makna iqamatiha, dan makna iqamahnya, menegakkan salat itu adalah an ya'tiya biha al-insan tamatan, yaitu manusia, ya, melaksanakan atau melakukan salat itu dengan sempurna. Bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa syurutiha, dengan syarat-syaratnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-wajibannya, wa mukammilatiha, dan penyempurna-penyempurnanya. Jadi sholat itu sebenarnya adalah ibadah yang sangat kompleks. Ya, ibadah badaniyah yang sangat kompleks. Kalau nggak gitu, nggak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala menghisab pertama kali amalan kita dalam amalan sholat. Kenapa? Di sholat itu ada amalan hati, ada akidah, ada amalan lisan, ada amalan badan, dan banyak sekali. Dan yang kalau misalkan kita bahas dari awal kita takbir, dari niat, dari menghadapkan wajah kepada
Ka'bah, ya, sampai salam itu luar biasa. Yang kita jarang untuk menggalinya. Nah, ini perlu untuk kita gali. Ya, ketika saya menghadap ke kiblat, bagaimana keadaan hati saya? Kemudian ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merasa seperti apa? Kemudian ketika kita mengucapkan Al-Fatihah, ya, ketika ta'awud dan seterusnya, kemudian ketika sujud, bagaimana keadaan hati kita? Nah, ini yang jarang dikupas. Sehingga sholat kita, ya Bapak umat sekalian, ini sekedar rutinitas, tidak meresap. Sebenarnya apa? Kita harus aktif sholat, menegakkan sholat, yaitu baik itu rukunnya, kita harus tahu rukun-rukun sholat, ya, syarat-syarat sholat, ya. Kemudian wajib-wajibnya sholat apa, sebagaimana penyempurnanya, ya, khusyuknya bagaimana, terus muatan hatinya seperti apa. Jadi kita perlu banyak belajar tentang apa? Tentang sholat, sehingga kita bisa menegakkan apa? Menegakkan sholat. Karena itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani itu pernah menuliskan di kitab beliau yang terkenal, yaitu Sifat Sholat Nabi, satu hadis di mana seringkali kita manusia itu sholat tidak akan pernah bisa mendapatkan 100% dari pahala sholat. Kita mungkin akan dapat 80%-nya dari satu sholat, 50%-nya, 30%-nya. Nah, untuk bila mindali kalau hanya 1%. Kenapa? Karena mungkin hati kita saat itu nggak khusyuk. Mungkin kita nggak mengetahui bagaimana sunnah-sunnahnya. Mungkin kita nggak mengetahui tentang syarat-syarat atau wajib-wajib sholat, rukun-rukunnya, sehingga kelewat. Banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan kita tidak bisa benar-benar menegakkan sholat. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini ya, di surat Al-Hajj, ketika menyebutkan perbuatan baik, ya, tidak menegakkan perbuatan baik, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waf'alul khaira. Kerjakan kebaikan. Bukan waf'alus shalah. Kerjakan sholat, tapi aqimis sholat. Tegakkan sholat. Yuqimunas sholat. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Faedah yang lain, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz aqimis shalah, yuqimunas shalah. Ini secara ringkas, ya, bagaimana Ibnu Ashur, ya, menuliskan faedah-faedah yang luar biasa di surat Al-Baqarah ketika beliau menafsirkan ayat-ayat awal di surat Al-Baqarah. Yang pertama, penggunaan lafaz aqim, ya, dirikan sholat, maka dalam konteks bahasa Arab itu tidak diucapkan kecuali untuk perbuatan yang itu merupakan sesuatu yang sulit dikerjakan. Sulit dikerjakan. Sehingga untuk mengerjakannya, ya, membutuhkan apa? Membutuhkan dia harus berdiri. Maka itu qama yaqumu itu kan berdiri, ya. Aqim itu perintah, berdiri, dirikanlah sholat. Ini menunjukkan perbuatan yang sebenarnya sulit. Jadi sholat itu sebenarnya adalah amalan yang sangat berat. Amalan yang sangat berat. Karena itu perintah sholat kepada anak-anak, ya, itu harus diulang-ulang. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana para ulama begitu semangatnya mendidik anak-anak mereka sholat, ya, padahal mereka baru tumbuh giginya. Ya, nanti insya Allah. Terus lafadz ini itu sering digunakan untuk majas yang mengungkapkan adalah mengerjakan sesuatu dengan semangat. Jadi ketika kita melakukan sholat, ya, maka kita harus melakukannya dengan semangat. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa sholat itu sebenarnya ibadah yang sangat kompleks. Nah, ini yang saya ucapkan tadi, Ibnul Qayyim itu memiliki
kitab yang luar biasa kalau kita membahasnya. Ya, ada bagian Asrorus Shalah, di situ membahas bagaimana kondisi hati kita ketika takbir, kemudian ketika menghadap kiblat seperti apa. Kita benar-benar merasakan. Ketika contohnya ini menghadap kiblat, ya, maka kita harus benar-benar menghadapkan hati kita kepada siapa? Allah. Jangan menghadapkan hati kita kepada dunia, uang, segala macam. Kita tinggalkan semuanya. Benar-benar tegak, berdiri, menghadap, saya akan menghadap Allah. Kita benar-benar meyakini bahwa kita sedang mau berbicara kepada Allah. Kemudian ketika kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, kita meyakini bahwa Allah itu maha besar. Secara zatnya, secara urusannya. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat. Kita tinggalkan semua hal perkara-perkara kecil. Kita Allahu Akbar, berarti ini adalah hal yang sangat besar. Konsentrasi penuh. Kemudian ketika ta'awud, ya. Jadi setelah takbir, ya, kemudian kita baca iftitah. Iftitah pun itu dikupas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana kandungan hatinya. Ya. Kemudian mengucapkan ta'awud. Ketika kita mengucapkan ta'awud, ya, kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah. Karena ini adalah suatu perkara yang besar. Dan musuh besar kita adalah syaitan. Maka syaitan akan ketika kita takbir, dia akan mulai menyerang kita dengan berbagai macam tipu daya. Karena itu kita benar-benar minta tolong kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa melindungi kita, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan dari setan, ta'awud. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya kita adalah menunggu, ya. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita ucapkan. Hamidani abdi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Ya, ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyebutkan abdi, hambaku. Ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Bayangkan Anda, ya, misalkan ada seseorang yang dihormati, ya. Kemudian orang itu, ya, Anda mengucapkan sesuatu ucapan pada dia, kemudian orang itu mengumumkan, ini orang yang terdekat denganku, ya, orang yang sangat saya sayangi telah mengatakan seperti ini. Tentunya hati kita berbunga-bunga. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjawab doa kita sampai menyandarkan hambaku. Ini adalah sesuatu istimewa. Tapi yaitu tadi, kita terkadang dilupakan oleh setan sehingga sholat kita ya sekedar rutinitas, tidak merasakan benar-benar percakapan yang luar biasa. Kita lanjutkan. Kemudian tentang mengajarkan sholat kepada anak. Ya. Coba perhatikan hadis yang sudah sering kita dengar, ya. Muru abna'akum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian sholat, ya, di sab'i sinin, pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin. Dan pukullah mereka, ya, apabila mereka meninggalkan sholat ketika mereka berusia berapa? 10 tahun. Ini, ya, hadis ini disalahfahami oleh saudara-saudara kita kadang-kadang, bahwa kita startnya ngajarin anak-anak ya usia 7 tahun. Gitu, ya. Sebelum 7 tahun, udahlah biarkan. Mereka nggak usah diajari sholat. Mereka bebas main lah. Nggak usah kita ajari sholat. 7 tahun baru kita ajari sholat. Kenapa? Kalau kita tanya alasannya kenapa? Tuh, Rasulullah aja merintahkan tuh, muru abna'akum bis shalah di sini.
Di Sab'i Sinin 7 tahun. Ini Rasulullah loh. Nyuruh kita merintahkan sholat anak-anak 7 tahun. Nah, kamu kok di bawah 7 tahun sudah ngajari anak-anak sholat, perintahkan anak sholat, gimana sih? Kan gitu. Nah, nanti kita akan lihat ya, Abah umat sekalian, bagaimana pengamalan hadis ini di antara para sahabat. Sehingga kita tergambar yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah batasan akhir. Ya. 7 tahun itu adalah batasan akhir untuk kita mulai mendidik anak. Sebelum itu boleh. Ya, usia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, boleh. Kita sudah mulai ngajari dan memerintahkan anak sholat. Tapi dalam bentuk apa? Ajakan. Bukan apa? Nggak ada hukuman. Sama ya, muru abna'akum di sini juga perintah. Tapi tidak ada hukuman. Ya. Ini adalah batasan maksimal usia untuk apa? Mulai ngajarin anak-anak. Tapi boleh dilakukan sebelum itu. Coba perhatikan bagaimana pendidikan anak-anak dalam sholat ini. Butuh waktu dalam sampai 10 tahun sekitar 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, Abah umat sekalian, itu kita harus memerintahkan anak terus-terus dan mengajak dia ke masjid. Misalkan kalau laki-laki. Kalau perempuan kita ajak sholat bersama-sama. Ada berapa ribu sholat di situ. Setiap kali kita sholat, ayo nak sholat, ayo nak sholat, ayo nak sholat. Diulang-ulang lebih dari 5.000 kali dalam waktu 3 tahun. Pertanyaannya, ketika sampai usia 10 tahun, apakah perlu kita pukul? Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali anak-anak yang sudah kita lakukan pendidikan dengan benar. Kemudian usia 10 tahun dia perlu kita pukul untuk apa? Untuk melakukan sholat. Yang seringkali terjadi tadi ya, kemungkinan terlambat mendidiknya, ya, kemungkinan banyak faktor. Kita tidak terlalu serius, atau mungkin kita tidak memberikan contoh qudwah. Ya, karena anak-anak itu merekam apa yang kita lakukan, Bapak-Bapak sekalian. Kita bisa saja memerintahkan anak sholat, nah ayo sholat, tapi kita nggak sholat, ya sama saja. Ya, yang direkam anak-anak kita adalah, loh, Abi atau Umi kan nggak sholat. Jadi perintahnya ya itu cuman ya, apa abang-abangnya lambe bahasa kita ya. Pasti akan mengarah gitu. Ayo sholat, Abi aja nggak sholat. Nah gimana? Jadi qudwah, contoh itu adalah hal yang sangat penting. Setelah qudwah, ya baru kita ajak anak kita untuk apa? Untuk sholat. Maka mudah. Kalau nggak gitu berat. Nah, sekarang yang pembahasan terakhir ini, ya, di sini dituliskan riwayat-riwayat dalam Musannaf Abu Syaibah, kalau nggak salah ya. Salah ada di sini. Nah, ya Musannaf Abu Syaibah dan ada di Al-Awsat yang ditulis oleh Ibnul Munzir. Riwayat yang pertama, supaya Anda tergambar. Ini sebenarnya di antara para ulama sudah paham, tapi mungkin di antara teman-teman kita, ikhwah kita yang mungkin memahami tidak seperti ini gitu. Tapi yang kita pelajari di antara buku-buku parenting terutama terkait Islam, ya kita paham bahwa pendidikan sholat itu bukan 7 tahun. 7 tahun itu sudah mentok, sudah nggak boleh ditawar lagi. Batasan akhir. Coba perhatikan sini. Haddatsana Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak adalah ulama besar. Satu. Ya. Ain Husain bin Abdullah. Dari Husain Ibnu Abdullah. Ulama juga. Hadatsatni Ummu Yunus. Ya. Ummu Yunus telah menceritakan kepadaku. Ummu Yunus itu siapa? Khadimu Ibnu Abbas. Ya. Bahasa kita mungkin yang membantu Ibnu Abbas. Qalat, ia berkata. Jadi yang berkata siapa? Ummu Yunus. Coba perhatikan bagaimana Ibnu Abbas. Karena dulu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat terkenal, ahli tafsir, yaqul, dia mengatakan, ayqidus sobi, ya, yusalli walau sajdatan. Ayqidus sobi yusalli walau sajdah. Anjurkan sholat, perintahkan sholat
as-sabi, anak-anak, ya, walau sajdatan, walau hanya sekedar apa? Satu sujud. Kira-kira anak-anak yang hanya apa sampai Ibnu Abbas mengatakan kayak gini itu anak yang usia 7 tahun atau di bawah itu. Kalau dalam kita kan tergambar mesti nggak mungkin anak yang usia 7 tahun hanya diajari satu sujud. Dia sudah bisa bergerak macam-macam. Tapi Ibnu Abbas menyampaikan apa? Walau sajdatan. Kalau kita pernah ngajari anak usia 2 tahun, ya 2 tahun atau 3 tahun, ayo sholat, ayo. Dia mungkin ngikut sujud gitu ya, kemudian lari kan. Berarti di bawah 7 tahun. Sudah diajari seperti itu. Bahkan ini dengan lafaz perintah ya, IQ. Kemudian, dan ini tentunya diikuti Ibnu Mubarak, sahabat juga Husain bin Abdullah, bukan sahabat apa para ulama ya. Ibnu Mubarak adalah ulama, Husain bin Abdullah adalah ulama. Kemudian berikutnya, hadatsana Abu Muawiyah an Hajjaj an Nafi'. Nah, Nafi' ini kita ketahui ya bahwa Nafi' Maula Ibnu Umar ini ulama besar. Kemudian Abdullah bin Umar an Ibnu Umar qol. Beliau berkata, yu'allamu as-sabiyya, anak-anak itu diajarkan as-shalah idza arafa yaminahu min shimali. Ketika anak-anak itu sudah mengenal sabiyu, ketika anak-anak itu sudah mengenal kanan dan kiri dan bisa membedakan. Jadi ketika anak-anak sudah berakal, bisa membedakan kanan dan kiri, maka saat itulah diajarkan sholat. Apakah anak 7 tahun baru bisa mengenal kanan kiri? Oh, bisa jadi mungkin dia terlambat. Ya, ada keterlambatan pemikiran. Tapi mayoritas adalah tentu di bawah. Berikutnya, ada sana Abu Muawiyah ya wa Hafiz anil A'mash. A'mash juga ulama. Ibrahim an Ibrahim, ulama juga. Qala, ia berkata kana yu'allimu as-sabi, jadi menceritakan dulu para sahabat itu mengajarkan anak-anak as-shalah idza saghara. Ketika anak itu sudah tumbuh gigi. Lagi, hadatsana Waqi' an Sufyan an Habib ibni Abi Thabit an Abdurrahman al-Yahsubi qala yu'maru as-sabiyyu bis-shalah. Anak itu diperintahkan sholat idza adda ishrin, ketika dia bisa membilang 1 sampai 20. Kira-kira usia berapa? Anak TKB dia sudah bisa tuh 1, 2, 3 sampai 20. Bahkan TKA ada yang sudah bisa. Nah, sudah tergambar kan bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW 7 tahun di sini bukan apa? Bukan kita startnya itu 7 tahun. Bahkan sebelum itu kita sudah mendidik anak-anak kita untuk apa? Sholat. Karena ini perkara yang besar. Juga puasa, Bapak umat sekalian. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini ya. Wong sholat aja loh, 7 tahun itu baru diperintahkan. Lah ini kok anak kecil suruh puasa? Nggak salah tuh. Para ulama juga sudah menjelaskan bahwa mengajarin puasa itu tidak ada batasan umur. Syaratnya apabila dia mampu. Ada, riwayatnya ada. Ya. Jadi, apabila anak itu kita lihat mampu berpuasa, maka saat itulah kita latih anak itu berpuasa. Jadi bukan standarnya usia. Gitu. Nah, inilah cara ya, cara-cara untuk ngajarin anak-anak kita sholat. Sebenarnya ada yang lebih detail. Misal ya, ketika ngajarin anak-anak untuk sholat jamaah di masjid, ya ada caranya. Itu ya kalau orang tua maka kita lihat anak itu bisa ketika di masjid mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu maka belum saatnya. Kita perlu latihan. Anak ini perlu dilatih. Kita ajak anak itu ke masjid ya, kita tes dia bisa tenang nggak. Atau kalau nggak dia nggak ngikutin gerakan sholat, ya paling tidak dia nggak rame, ya tidak teriak, tidak mengganggu temannya, mengganggu jamaah gitu ya. Maka ini kita ajak tidak apa-apa. Sambil pelan-pelan ngajari dia apa? Gerakan-gerakan sholat. Terus yang kedua tipsnya, kalau Anda ke masjid bersama anak Anda, maka jangan biarkan anak Anda
lolos dari pengawasan. Harus dijejerkan di samping Anda pas. Terutama anak-anak yang lebih kecil. Kalau terlewat satu saja, maka dia sudah akan aktif gitu ya. Sangat mengganggu jemaah yang lain. Itu yang tips yang berikutnya. Terus kemudian kalau seandainya anak Anda itu mengganggu jamaah, ya, mengganggu jamaah, wallahu alam, kalau saya lebih penting membatalkan sholat, ya, dan mengendalikan anak saya daripada apa? Anak kita itu mengganggu satu masjid dengan apa? Ramainya, tertawanya segala macam, ya, sehingga kita akan mendapatkan dosa karena itu. Nah, lebih baik saya batalkan, ya, kemudian saya aja anaknya pulang karena dia belum siap. Kalau sudah siap maka tidak masalah. Itu untuk jamaah di masjid. Kalau di rumah ya sudah, kita lebih mudah lagi ya ngajarkan gerakan-gerakan sholat, kita ajak bareng-bareng ya, dengan terus kemudian kita beri motivasi ya. Terus kalau di SD ini kita alhamdulillah ya dengan stiker ini sudah cukup lah untuk awal-awal anak-anak termotivasi dengan hal yang kelihatan ya. Karena untuk mencapai motivasi dengan hal yang abstrak gitu ya, yang belum tergambar jelas, belum terlihat jelas, yaitu dengan pahala surga, itu kan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menanamkan itu. Tapi dengan adanya stiker ini sesuatu hadiah yang murah, tapi mereka bersemangat. Nah, sebenarnya antum sebagai orang tua bisa memperkuat gitu di rumah. Misalkan anak-anak sudah mendapatkan stiker banyak sampai bukunya penuh gitu ya. Nah, nanti bisa dibelikan buku stiker lagi di sekolah, ya sambil dikasih hadiah tertentu lah. Jadi memperkuat kesan ya bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat baik, berpahala, bermanfaat, dan seterusnya. Apalagi untuk urusan sholat ya, ini bisa Anda lakukan. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan kepada antum. Ya, kesimpulannya bahwa pertama, ketika Anda menasihati anak, ya, melarang anak, memerintahkan anak, maka jangan lupa sertakan alasan. Kenapa kok hal itu perlu dilakukan? Kenapa hal itu perlu dijauh? Sebagaimana apa cara Luqman menasihati anaknya. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah suatu amalan yang sangat berat dan kompleks sebenarnya. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk kita ketika kita bisa benar-benar menegakkan sholat. Ya, tentunya dengan mempelajari semua hal yang terkait sholat, termasuk bagaimana cara khusyuk, bagaimana muatan-muatan hati dalam gerakan-gerakan sholat, dan seterusnya. Yang itu sudah dibahas oleh para ulama. Dan lebih aman kita kembali kepada para ulama dahulu. Kemudian yang berikutnya tentang kapan start mengajari anak sholat. Dari sini Anda sudah tahu bahwa yang bagus mengajari anak-anak sholat itu sebenarnya sejak dini. Tadi sudah disebutkan kebiasaan para ulama salaf dulu, di antara para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada yang mengatakan ngajari anak ya ketika dia tumbuh gigi. Ada yang perintah sholat itu dimulai dari apa? Dimulai ketika bisa menghitung 1 sampai 20. Ya, kemudian ajari walaupun cuma sekedar apa? Satu sujud. Demikian. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk diri saya. Apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari kekhilafan saya dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Dan ketika saya ngomong seperti ini ya, bukan berarti saya yang lebih ahli atau lebih bisa mendidik anak, tidak. Tapi kalau saya pribadi dalam rangka mengingatkan diri saya ya untuk bisa menerapkan kepada anak-anak saya. Tapi kalau untuk antum ya semoga apa yang pengalaman dan ilmu yang bisa saya berikan di sini ya bisa menjadi penggerak antum, keyakinan untuk bisa mengajarkan anak-anak atau kita bahas sekarang yaitu tentang salat. Demikian, barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.